Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ilan selaku dosen pengampu mata kuliah Oseanografi. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai sedimen. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Nurul Fatimah. Yang kedua, Alda Habibah Ulfiana. Yang ketiga, Wulan Meitasari. Dan yang keempat, Niken Rahmadani. Next. Sini merupakan pokok bahasan yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, faktor dan pergerakan. Yang ketiga, parameter, proses sedimen dan jenis sedimen. Yang keempat, penamaan dan sedimentasi. Dan yang kelima, metode pengukuran dan alat ukur. Untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Mbak Alda, silahkan. Sedimen merupakan material berasal dari perombakan batuan lebih tua atau material yang berasal dari proses pelapukan batuan, serta ditransportasikan oleh air, udara, dan es. Menurut Rivardi, tahun 2008, sedimen adalah material yang diendapkan oleh proses-proses secara alami, seperti presipitasi secara kimia atau sekresi oleh organisme. Kemudian membentuk suatu lapisan pada permukaan bumi. Sedimen yang mengendap pada dasar sungai dapat mempengaruhi perubahan dasar sungai. Perubahan ini dapat mengakibatkan kenaikan kondisi muka air sehingga dapat menyebabkan banjir atau banjir luapan air kiriman. Faktor yang mempengaruhi besarnya ukuran partikel sedimen yang terangkut yaitu yang pertama ukuran sedimen yang masuk ke badan sungai atau saluran air, yang kedua karakteristik saluran, kemudian yang ketiga debit dan karakteristik fisik partikel sedimen. Pergerakan sedimen dipengaruhi oleh yaitu yang pertama kecepatan arus, menentukan arah dan sebaran sedimen serta menyebabkan karakteristik sedimen berbeda, sehingga dasar perairan tersusun oleh berbagai kelompok populasi sedimen. Secara umum, partikel agak besar akan diendapkan pada lokasi yang tidak jauh dari sumbernya. Sebaliknya, jika halus akan lebih jauh dari sumbernya. Menurut Rivardi tahun 2008. Yang kedua, ukuran butiran sedimen. Semakin besar ukuran butiran sedimen, kecepatan arus yang dibutuhkan juga akan semakin besar untuk mengangkut partikel sedimen tersebut. Yang ketiga yaitu pengaruh gaya pasang surut. Wilayah yang memiliki pasang surut tipe harian ganda dan campuran condong ke ganda mengalami proses pergerakan sedimen yang lebih dinamis dibandingkan dengan pasang surut harian tunggal. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wulan Meitasari. Baik, izin melanjutkan dari Mbak Alda. Parameter proses sedimen dan jenis sedimen. Parameter lingkungan perairan berperan penting dalam sedimentasi. Yang pertama yaitu suhu, kedua salinitas, dan ketiga densitas perairan. Perbedaan proses sedimentasi di perairan suatu tempat dengan perairan lainnya disebabkan oleh yang pertama karakteristik fisika dan kimia perairan yang berbeda, yang kedua hubungan antara suhu dengan proses pengendapan. Partikel dengan ukuran yang sama cenderung pengendapannya lebih cepat pada suhu rendah dibandingkan dengan suhu tinggi menurut Rivardi 2008. Jenis sedimen berdasarkan proses pengendapannya ada 3, yaitu yang pertama batuan sedimen klastik atau dari pecahan-pecahan batuan sebelumnya. Yang kedua batuan sedimen kimiawi atau dari proses kimia. Yang ketiga yaitu batuan sedimen organik atau pengendapannya dari bahan organik. Yang kedua yaitu berdasarkan tenaga alam yang mengangkut. Ada 4, yaitu yang pertama batuan sedimen airik atau udara. Yang kedua batuan sedimen akuatik atau air sungai. Yang ketiga batuan sedimen marin atau laut. Yang keempat batuan sedimen glasik atau glaster. Yang ketiga berdasarkan tempat endapannya yaitu ada 4. Yang pertama batuan sedimen limnik atau rawa, yang kedua batuan sedimen fluvial atau sungai,
Yang ketiga, batuan sedimen marin atau laut. Yang keempat, batuan sedimen teistrik atau darat. Next. Penamaan dan sedimentasi. Penamaan batuan sedimen berdasarkan besar butir penyusun batuan tersebut. 1. Breksi. Memiliki ukuran butir lebih besar dari 2 mm dengan bentuk butiran yang bersudut. Yang kedua, konglomerat. Memiliki ukuran butir lebih besar dari 2 mm dengan bentuk butiran yang membundar. Yang ketiga, batuan pasir memiliki ukuran butir antara 2 mm sampai 1/16 mm. Yang keempat, batu lanau memiliki ukuran butir antara 1/16 mm sampai 1/256 mm. Yang kelima, batu lempung memiliki ukuran butir lebih kecil dari 1/256 mm. Batuan dapat dibedakan, sedimentasi dapat dibedakan. Sedimentasi air misalnya terjadi di sungai. Sedimentasi angin biasa bentar. Sedimentasi dapat dibedakan. Sedimentasi air misalnya terjadi di sungai. Sedimentasi angin biasanya disebut sedimentasi aerolis. Sedimentasi glaster menghasilkan drumlin, moraine, cattles, dan esker. Sedimen di sungai dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sedimen melayang atau suspend load, yaitu sedimen bergerak melayang di atas dasar sungai dan terbawa bersama aliran air. Yang kedua yaitu sedimen dasar atau bedload, yaitu sedimen bergerak di dasar saluran dengan cara menggelinding atau rolling, menggeser atau sliding, dan meloncat atau jumping. Kecepatan terangkutnya sedimen merupakan fungsi dari kecepatan aliran sungai dan ukuran partikel sedimen. Ada 3 cara pengangkutan partikel sedimen dalam aliran sungai. Yang pertama, terlarut atau waste load adalah pengangkutan partikel sedimen berukuran kecil seperti tanah liat dan debu dalam aliran sungai. Yang kedua, melompat adalah pengangkutan partikel sedimen yang berukuran lebih besar seperti pasir. Yang ketiga, merayap atau menggelinding di dasar sungai. Yang ketiga, merayap atau menggelinding di dasar sungai adalah partikel sedimen bergerak dengan cepat merayap di dasar sungai memiliki ukuran partikel lebih besar dari pasir seperti kerikil atau gravel. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Niken. Baik, izin masuk, izin melanjutkan. Selanjutnya, metode pengukuran dan alat ukur. Metode pengukuran sedimen. Yang pertama, sedimen melayang atau suspended load. Pengukuran sedimen ini dilakukan dengan mengambil contoh air sungai melalui pertama, metode pengambilan langsung di permukaan atau grab samples untuk sungai yang homogen, dan metode integrasi kedalaman atau deep integrate untuk sungai dalam dan tidak homogen. Yang kedua, sedimen dasar atau pitload. Pengukuran dilakukan dengan metode perangkap, yaitu pengambilan sampel dengan alat penangkap sedimen. Besarnya sedimen ini juga dapat diperkirakan dengan menggunakan tabel Portland and Matlock 1951 yang terkait pada konsentrasi dan gradasi butiran sedimen layang atau suspended load berupa tanah liat, endapan lumpur, dan pasir. Alat ukur sedimen. Alat yang digunakan adalah IC Atmega 8535. Nilai yang dihasilkan akan dikonversi dari data gram per liter menjadi data ADC atau analog to digital converter, sehingga akan ditampilkan dalam display. Menurut kelompok kami, alat ini merupakan alat buatan dari peneliti sendiri, dan menurut kelompok kami, untuk perhitungan sedimen masih sering menggunakan cara manual dengan pengambilan sampel, kemudian pemanasan. Next, Mbak.
Berikut sumber yang kami pakai sebagai literatur. Langsung next, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.